Ya, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah memimpin dalam langkah hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih memberikan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyucikan hati kami. Sehingga firman yang kami dengar ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Memberikan makanan rohani kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi. Pada pagi ini kita khusus bawa firman Tuhan, yaitu sesuai surat dari Sinode Gereja Sidang Kristus, bahwa pada tanggal ini 20 September ini kita diminta untuk menyampaikan firman Tuhan itu dengan kisah Naomi dan kesaksian kita di tengah pandemi yang terdapat dalam Natsnya Rut. Yaitu tujuannya untuk jemaat memahami bahwa tetap berpengharapan di tengah situasi sulit ini. Sebuah kesaksian yang kuat. Rut menantunya ikut menyembah Tuhan karena ketabahan iman Naomi. Yang kedua, jemaat didorong untuk melalui kisah Naomi ini untuk bersaksi melalui ketabahan percaya bahwa Allah selalu menolong. Bahkan saat tampaknya tak ada jalan keluar. Ini yang disarankan untuk kita berkhotbah tentang kisah Naomi dan kesaksian kita di tengah pandemi. Sesuai arahan sinode, maka kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini, kisah Naomi dan kesaksian di tengah-tengah pandemik ini. Ya, kita bisa belajar bagaimana sih Naomi memberikan sikap yang positif dalam kehidupannya. Ya, sikap positif ini yang kita akan pelajari dalam kehidupan Naomi. Memang kegagalan Naomi dimulai ketika keluarganya yang dipimpin oleh suaminya Elimelek pergi meninggalkan tanah Israel. Mereka menuju suatu daerah Moab, di mana mereka akan menetap di sana sebagai orang asing. Karena ada kelaparan di tanah Israel, sehingga mereka mengungsi ke tanah Moab. Ya, keputusan Elimelek dan Naomi ini bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mari kita lihat, Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga saya akan bacakan, yaitu percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diminta untuk diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ini ditulis pada saat itu Daud. Pada saat Daud sedang dalam keadaan kesulitan, di mana rumahnya dibakar. Istri-istrinya ditawan oleh orang Amalek. Pada saat itu Daud merasa kesulitan, merasa masalah datang yang begitu besar. Dan ditambah lagi pada saat itu rakyat hendak melempari dia dengan batu. Pada saat kesulitan, Daud tidak menyerah. Daud tetap berpikiran positif seperti Naomi ini. Dia tetap berpikiran positif bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan udah menolong dalam melawan beruang, dalam melawan singa pada saat dia mengembalakan kambing domanya, dan Tuhan juga telah mengalahkan Goliat yang sangat besar itu, dan dia punya keyakinan Tuhan pun akan menolongnya. Dan benar, Tuhan menolong Daud karena dia punya sikap positif. Tidak ada yang hilang, barangnya tidak ada yang hilang, istri-istrinya kembali dan rumahnya bisa baik kembali. Kenapa? Karena dia punya pikiran yang positif. Begitu juga kita bisa belajar dari Naomi. Ya, kita lihat di sini bahwa keputusan Elimelek dan Naomi emang bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Tuhan. Ya, umat Israel diharapkan tetap setia tinggal di tanah perjanjian, apapun yang terjadi di sana. Meninggalkan tanah perjanjian berarti meninggalkan perjanjian yang ada antara Allah Israel dan umatnya. Ini yang dilakukan oleh Rut, suaminya Elimelek dan Rut, dan kedua anaknya. Sekalipun Naomi telah gagal, kalau kita lihat di dalam Rut 1 ayat yang ke-21, Rut pasal 1 ayat yang ke-21. Rut pasal 1 ayat yang ke-21 saya akan bacakan, yaitu dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Inilah yang Rut alami. Dia merasa, Naomi ini merasa gagal. Tetapi kita lihat, dalam kegagalannya dia tidak terpuruk. Dia tetap mempunyai pikiran yang positif.
Dia bangkit dan mengambil keputusan untuk pulang kembali ke tanah Israel. Karena waktu itu di tanah Israel mulai ada makanan. Tetapi kita lihat, dia pulang ke tanah Israel dengan motivasi tetap soal makanan. Coba kita lihat, Rut 1 ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ini dia dengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Memberikan makanan kepada mereka. Motivasi Naomi pulang karena soal makanan. Tetapi Tuhan menghargai keputusannya dan memberikan keberhasilan kepada Naomi melalui apa? Melalui menantunya Rut. Ya, menantunya Rut inilah yang membawa berkat kepada Naomi, yaitu dan Boas anak saudara suaminya. Maka Naomi memperoleh anak laki-laki yang menegakkan nama keluarganya. Bukan saja menegakkan nama keluarganya, tetapi anak laki-laki Naomi adalah kakek dari Raja Daud. Ini yang Tuhan pakai. Ya, keberhasilan Naomi ini disebabkan karena ia dapat membangun hubungan yang baik dengan menantunya. Dia bisa membangun yang baik dengan menantunya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan berbanyak masalah, dia tetap bisa melakukan hubungan yang baik dengan menantunya. Kalau kita lihat zaman sekarang, mana bisa? Atau jarang sekali kita lihat menantu perempuan dengan mertua perempuan bisa akur. Kebanyakan tidak cocok, kebanyakan tidak akur. Ini mungkin karena cara berpikir dan melayani dan memperlakukan suami berbeda saja. Tetapi di sini kita bisa lihat, Naomi dapat membangun hubungan sedemikian sehingga menantunya dapat berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Sampai bisa berkata demikian, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Inilah Naomi, dia dapat membangun hubungan yang baik. Dalam keadaan punya masalah, dalam keadaan kesulitan, dia tetap bisa membangun hubungan yang baik. Keberhasilan dan kegagalan Naomi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen. Mari kita pelajari apa yang terjadi. Kegagalan Naomi ia nampaknya karena ia agak fokus kepada soal makanan jasmani. Seperti tadi kita baca, yaitu kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Fokusnya kepada makanan. Tetapi kita lihat, dalam kegagalannya Naomi tidak putus asa. Dan dia tetap berbuat baik kepada orang-orang yang tetap tinggal bersamanya. Walaupun keadaan susah, walaupun keadaan bermasalah, dia tetap baik dengan orang-orang yang tinggal bersamanya. Yaitu kedua menantunya perempuan tersebut. Sebenarnya ketika mengajukan usul tentang hak penebusan, dia tetap memperhatikan kebahagiaan menantunya pada saat dia mengajukan hak ini. Coba kita lihat Rut 3 ayat yang ke-1. Rut pasal 3 ayat yang ke-1. Rut 3 ayat yang ke-1 berkata, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau bahagia? Mencari tempat pelindungan bagimu supaya kamu bahagia. Di sini kita lihat Naomi berbuat baik. Naomi masih tetap memperhatikan menantunya. Ya, inilah yang mendatangkan hasil yang luar biasa. Kalau kita lihat juga di dalam Amsal 31 ayat yang ke-12. Amsal 31 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Amsal 31 ayat 12 berkata, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, kita lihat penolong ideal ada yang berbuat baik seumur hidupnya. Istri-istri yang tidak jenuh-jenuh berbuat baik kepada keluarganya. Sehingga pada akhirnya mendatangkan suatu hal yang luar biasa. Ini terjadi pada Rut. Bisa tertarik kepada Naomi, bahkan bisa berpegang teguh pada Allahnya yang disembah oleh Naomi. Kenapa? Berita firman Tuhan pada hari ini sangat baik untuk kita pelajari. Khususnya di tengah dunia di mana banyak menantu dan mertua yang tidak bisa hidup berdampingan. Tidak bisa hidup damai. Kita pun dapat belajar teladan baik dari kehidupan Naomi. Sebagai mertua, Naomi sangat memberikan perhatian khusus pada menantunya. Sehingga kedua menantunya sangat menghormatinya. Sampai Rut punya komitmen, Allahmu adalah Allahku. Inilah yang bisa dibangun oleh Naomi. Menyebabkan Rut bisa berkata, Allahmu adalah Allahku. Naomi bukan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi dia juga turut memikirkan kepentingan kedua menantunya. Naomi menunjukkan kasih yang tulus kepada kedua menantunya. Selanjutnya, Rut menunjukkan sikap yang setia kepada Naomi.
Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Bagaimana kalau kita menjadi Naomi? Bagaimana di tengah-tengah COVID-19 ini kita masih bisa memikirkan dan memberikan yang baik kepada orang-orang yang kita butuhkan? Inilah kita bisa belajar dari Naomi. Tapi kita juga bisa bertanya, mengapa sih Ruth sampai setia kepada Naomi sampai berkata Allahmu adalah Allahku? Mengapa? Mari kita renungkan. Mengapa Ruth sampai bisa berkata kepada Naomi, sampai bisa berkata Allahmu adalah Allahku? Yang pertama, karena Ruth merasa tentram dengan Naomi. Ini yang pertama. Ruth merasa tentram bersama Naomi. Siapapun dan dimanapun kita berada, kita harus membawa ketentraman kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sebagai orang yang sudah percaya? Apakah kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Ketika kita berada di tengah-tengah sekitar orang kita, apakah orang-orang merasa tentram dengan adanya kita? Ada banyak suami yang justru menyakiti istrinya. Ada banyak istri yang sudah tidak taat kepada suaminya. Ada anak-anak yang merasa gelisah atau tertekan ketika orang tuanya ada. Ada pemimpin-pemimpin yang kalau ada di kantor, seluruh karyawannya merasa tertindas. Seluruh karyawannya merasa tertekan. Beda dengan keberadaan Naomi. Kedua menantunya sungguh sangat bahagia. Ada banyak menantu-mantu pada hari ini merasa tertekan dalam keluarga. Tetapi berbeda dengan Naomi. Menantu-menantunya justru memeluknya. Dalam hidup ini, biarlah kita menjadi tentram orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita merasa tentram ketika kita berada bersama mereka. Bisakah kita menjadi orang Kristen yang kita berada dalam lingkungan sehingga orang-orang bisa merasa tentram dengan adanya kita? Atau mereka merasa panik? Atau mereka merasa tidak suka dengan kita? Mari kita renungkan. Mari kita belajar dari Ruth. Ruth merasa tentram dengan adanya Naomi. Sehingga dia berkata, bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Inilah yang Ruth katakan. Yang kedua, Ruth merasa ada jalan keluar dalam masalah jika bersama Naomi. Dalam hidup ini kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana Naomi berkata kepada kedua menantunya, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Dia berkata, kamu pulang saja kembali kepada orang tuamu. Kembali kepada keluargamu, cari suami, supaya kamu hidup bisa berjalan dengan baik. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan kedua menantunya. Supaya dia pulang ke rumahnya masing-masing kepada orang tuanya. Supaya dia bisa mendapatkan suami, supaya hidup mereka dapat berjalan dengan baik. Tetapi kita lihat, Ruth merasa bersama Naomi mertuanya itu, dia menerima jalan keluar dalam segala masalah. Janganlah kita menjadi orang percaya hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Biarlah kita hidup, kita dapat memberi pertolongan kepada orang lain, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa ada jalan keluar dalam ada masalah. Hidup ini tidak berjalan dengan baik. Hidup ini tidak mulus. Ya, pasti ada rintangan, pasti ada kesulitan. Hidup tidak selamanya akan sukses, dan hidup juga tidak selamanya akan baik, akan mudah. Terkadang perlu perjuangan untuk menghadapi dalam kesesakan. Bahkan kita bisa mengalami kegagalan. Namun jangan sampai semua ini terjadi menjadikan kita lupa pada Tuhan. Masalah demi masalah yang kita hadapi ini sehingga kita lupa pada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan, akui dosa kita. Mohon pengampunan kepada Tuhan karena Tuhan dapat membentuk karakter dan iman kita melalui kesulitan, melalui masalah yang kita hadapi. Jadi, mari jangan kita mementingkan diri sendiri. Jadilah Naomi yang sehingga Ruth merasa ada jalan keluar setiap ada masalah. Bagaimana orang-orang di sekitar kita? Apakah orang-orang di sekitar kita pun merasa ada jalan keluar bersama dengan kita? Mari kita renungkan. Yang selanjutnya, Ruth merasa ada pertumbuhan rohani di dalam hidupnya. Ruth merasa selama ia berada dengan Naomi, ia mengalami kemajuan dalam hidupnya. Yang pertama, dia dapat mengenal Tuhan. Dengan tegas dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Ruth pun melihat Tuhan lewat kehidupan kesehariannya bersama Naomi. Selanjutnya muncul kerinduan untuk ingin lebih tahu lebih dalam. Ingin tahu lebih dekat mengenal kepada Tuhan. Sehingga dia bisa belajar kepada Naomi. Dan Naomi bisa memberikan kesaksiannya dengan sabar. Naomi bisa memberikan arahan supaya dia percaya kepada Tuhan dengan kasih. Jelas ini yang Naomi berikan kepada Ruth. Sehingga Ruth bisa berkata, Allahmu adalah Allahku. Ingatlah bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka bagi
semua orang bisa melihat kita. Bagai semua orang bisa membaca kita. Biarlah hidup kita membuat orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kesaksian kita. Sudahkah kesaksian kita membuat orang percaya kepada Tuhan? Mari kita renungkan. Mari kita belajar seperti Naomi yang Ruth merasa ada pertumbuhan dalam hidup bersama Naomi. Di mana kita tahu Alkitab mencatat bahwa Ruth berasal dari bangsa Moab. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti yang dipercayakan kepada Elimelek dan Ruth. Tapi dia mempunyai prinsip yang ditemukan dalam tokoh Ruth ini, bahwa dia komitmen. Ruth adalah komitmen. Ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, maka Ruth mengambil keputusan untuk ikut bersamanya. Komitmennya itu ia nyatakan dalam ungkapan, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau bermalam, di situ pun aku akan bermalam. Inilah komitmen Ruth mengikuti Naomi. Bukan sekedar diucapkan, tapi betul-betul dia jalankan. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Kemana engkau bermalam, di situ aku akan bermalam. Dan kita lihat, melepaskan kepercayaan yang lama. Ruth melepaskan kepercayaan yang lama dan dia tidak menyesal memilih Allahnya Israel. Ia tetap yakin sebagai orang Moab, dia tidak menyesal meninggalkan kepercayaan Moab dan dia mengikuti Allah Israel sebagai Allahnya. Kita lihat akibat komitmen dan imannya sebagai wanita non-Yahudi, namanya tercatat dalam Alkitab, yaitu dalam silsilah Tuhan Yesus. Dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus, nama Ruth tercatat. Tuhan tidak memperdulikan suku, Tuhan tidak memperdulikan bangsa, dan Tuhan tidak memperdulikan ras. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, dia memberikan kewarganegaraan baru dan layak memperoleh segala fasilitas warga negara surga. Ini yang diterima oleh Ruth. Ruth juga merasa dihargai. Di era sekarang ini, di zaman sekarang modern ini, banyak orang mulai tidak menghargai orang lagi. Yang mereka hargai adalah uang. Yang mereka hargai adalah pangkat. Yang mereka hargai adalah kedudukan. Ya, jika orang banyak uang, ya dihargai. Jika orang berpangkat, mungkin dihargai. Jika orang mempunyai kedudukan, dihargai. Tetapi tidak dengan orangnya. Mereka menghargai uang, pangkat, dan kedudukan. Dunia makin jahat. Tetapi kita sebagai orang percaya, biarlah kita mengacu pada firman Tuhan, yaitu kita dapat menjadi pemberi solusi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membawa ketentraman bagi orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, mari kita belajar dari kehidupan Naomi yang tetap positif dalam keadaan apapun. Sehingga kita bisa lihat, Ruth bisa merasakan tentram bersama Naomi. Ruth bisa merasakan ada jalan keluar di setiap masalah yang ada. Ruth bisa merasakan dia pertumbuhan rohaninya makin hari makin baik. Dan juga Alkitab mencatat dia komit. Dalam kekomitannya, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu dan Allahku. Dan di mana engkau bermalam, Tuhan menjadikan Ruth ada dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Inilah yang Naomi lakukan, inilah yang Ruth lakukan. Mari kita belajar bersama Naomi dan bersama Ruth. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami. Kami akan belajar Tuhan dengan Ruth dan Naomi Tuhan, yang di mana selalu mempunyai sikap positif, yang selalu menjadikan berkat baginya dan juga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami banyakkan dan indahkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Seperti yang sudah diberitahukan tadi oleh Bapak Petrus, ya, bahwa persembahan hari ini minggu ketiga semuanya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan misi sinode. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, walaupun ada pandemi COVID-19, tapi kita tidak boleh tidak bersaksi.
kita harus tetap bermisi. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, biarlah pada hari ini apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Elimelek dan Naomi, ya, melahirkan Rut di zaman kini, saudara. Siapa tahu Tuhan mau pakai saudara-saudara untuk menjadi saksinya, untuk menjadi pemberita Injil, memakai gereja sidang Kristus di mana-mana tempat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan persembahan yang terkumpul pada hari ini, baik yang diserahkan di dalam gedung ini maupun yang diberikan melalui online. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang belum mempunyai kemampuan untuk memberi. Kami mau serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan pakai untuk pelayanan misi gereja sidang Kristus di mana-mana tempat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja sidang Kristus, hamba-hamba Tuhan, pengurus sinode. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pakai kami terus menjadi hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah COVID-19, ya, Indonesia sedang bersedih karena orang yang tertular makin hari makin banyak. Kemarin sudah melewati 4.160 lebih. Ini merupakan rekor baru. Ya, gereja saya, saudara-saudara tetap berdoa. Ya, bila harus bekerja dengan doa, dan jangan lupa protokol itu dilakukan. Ya, jadi kalau saudara menggunakan masker, gunakan dengan benar. Jangan suka dipegang-pegang, ya. Siapa tahu tangan kita ada virus. Jadi kalau seandainya buka bagian sininya. Jangan dipegang digini-gini, ditarik-tarik, jangan. Justru dengan cara begitu bukan mustahil di tangan kita, ya, atau di masker kita ada virusnya. Hindari kerumunan di dalam kantor, ya, di tempat saudara bekerja. Bukan hanya kita pakai masker di luar, tapi juga di kantor, di tempat kerja kita. Jadi kita sama-sama, ya, kita berdoa, kita menjaga protokol. Saya serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberi yang terbaik dan memimpin kehidupan kita. Terus ada pengumuman, ya, kita sudah menjalani COVID ini sampai bulan September. Saya mengingatkan kembali, gereja memberikan pelayanan, ya. Saya memberikan pelayanan konseling bila saudara-saudara ada masalah, ada kesulitan lewat WA, ya. Dan saya juga memberikan pelayanan doa untuk saudara-saudara yang mengalami sakit, ya, mengalami dukungan, mengalami penyakit, ya. Silahkan saudara WA, ya. Saudara akan mendapatkan pelayanan konseling dan pelayanan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, doa teduh. Ya, nanti ada yang membagikan konsumsi, ya.